Adik-adik, kali ini kita akan belajar tentang rantai makanan, suatu materi pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam atau IPA di sekolah dasar. Apa itu rantai makanan? Rantai makanan adalah perjalanan makan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Apa saja komponen yang terdapat pada suatu rantai makanan? Komponen rantai makanan terdiri dari produsen, konsumen, dan pengurai. Yang pertama, produsen. Produsen artinya penghasil, yaitu menghasilkan bahan-bahan organik bagi makhluk hidup lainnya. Semua tumbuhan hijau adalah produsen dalam sebuah ekosistem. Yang kedua, konsumen. Konsumen adalah pemakai bahan organik yang dihasilkan oleh produsen. Konsumen terdiri dari konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, dan konsumen tingkat 3. Selain itu, pada suatu ekosistem juga terdapat konsumen tingkat 4 dan seterusnya. Sekarang, apa itu konsumen tingkat 1? Konsumen tingkat 1 adalah makhluk hidup yang memperoleh energi langsung dari produsen. Kemudian, konsumen tingkat 2 adalah makhluk hidup yang memperoleh makanan dari konsumen tingkat 1. Sedangkan konsumen tingkat 3 adalah makhluk hidup yang memperoleh makanan dari konsumen tingkat 2. Pengurai. Pengurai adalah makhluk hidup yang menguraikan kembali zat-zat yang semula terdapat dalam tubuh hewan dan tumbuhan yang telah mati. Hasil kerja pengurai dapat membantu proses penyuburan tanah. Contoh rantai makanan pada berbagai ekosistem. Rantai makanan pada ekosistem sawah. Contoh rantai makanan pada ekosistem sawah. Padi berperan sebagai produsen. Padi
akan dimakan oleh burung pipit. Burung pipit sebagai konsumen tingkat 1. Kemudian, burung pipit akan dimakan oleh ular. Ular sebagai konsumen tingkat 2. Selanjutnya, ular akan dimakan oleh elang. Elang sebagai konsumen tingkat 3. Apabila elang mati, bakteri dan jamur berperan sebagai pengurai. Rantai makanan pada ekosistem hutan. Contoh rantai makanan pada ekosistem hutan. Rumput sebagai produsen. Rumput dimakan oleh rusa. Rusa sebagai konsumen tingkat 1. Kemudian, rusa akan dimakan oleh harimau. Harimau sebagai konsumen tingkat 2. Selanjutnya, apabila harimau mati, bakteri dan jamur berperan sebagai pengurai. Rantai makanan pada ekosistem savana. Contoh rantai makanan pada ekosistem savana. Rumput berperan sebagai produsen. Rumput dimakan oleh zebra. Di sini, zebra sebagai konsumen tingkat 1. Selanjutnya, zebra akan dimakan oleh singa. Singa sebagai konsumen tingkat 2. Selanjutnya, apabila singa mati, bakteri dan jamur sebagai pengurai. Rantai makanan pada ekosistem kolam. Contoh rantai makanan pada ekosistem kolam. Fitoplankton sebagai produsen. Fitoplankton akan dimakan oleh ikan. Ikan sebagai konsumen tingkat 1. Ikan akan dimakan oleh bangau. Bangau sebagai konsumen tingkat 2. Apabila bangau mati, bakteri dan jamur sebagai pengurai. Rantai makanan pada ekosistem laut. Contoh rantai makanan pada ekosistem laut. Fitoplankton berperan sebagai produsen. Fitoplankton akan dimakan oleh udang sebagai konsumen tingkat 1. Selanjutnya, udang akan dimakan oleh ikan. Ikan di sini berperan sebagai konsumen tingkat 2. Kemudian, ikan akan dimakan oleh singa laut. Singa laut berperan sebagai konsumen tingkat 3. Singa laut akan dimakan oleh hiu. Hiu berperan sebagai konsumen tingkat 4. Selanjutnya, apabila hiu mati,
bakteri berperan sebagai pengurai. Adik-adik, sampai di sini materi kita kali ini. Jangan lupa rajin terus belajarnya dan selalu semangat. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga videonya bermanfaat. Ikuti terus dan tunggu video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen videonya. Subscribe di sini. Rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Apa itu teman-teman Smart Point? Rantai makanan merupakan hubungan yang khas atau khusus antara sekelompok produsen dan konsumen. Konsumen pertama memakan produsen. Produsen melepaskan energi kepada konsumen, yang akhirnya konsumen itu akan menjadi mangsa konsumen yang lain. Lalu, apa itu jaring-jaring makanan? Jaring-jaring makanan merupakan kumpulan dari beberapa rantai makanan di dalam sebuah ekosistem. Dalam jaring-jaring makanan, jumlah hewan yang terlibat semakin banyak dan energi yang mengalir juga semakin kompleks. Selamat belajar! Halo semua, ketemu lagi dengan Pak Beni. Kali ini Pak Beni akan membahas tentang skala. Skala adalah salah satu penerapan dari konsep perbandingan dan umumnya itu berhubungan nanti dengan peta. Nah, untuk itu kita harus tahu dulu apa sih arti dari skala ini. Skala adalah perbandingan antara jarak pada peta atau nanti bisa jarak pada denah ataupun gambar dengan jarak sebenarnya atau jarak aslinya. Nah, untuk itu Pak Beni sediakan contohnya sebagai berikut. Contoh, perhatikan peta Jawa Barat berikut. Oke, ini dia ilustrasinya. Misalkan jarak Jakarta dan Bandung sebenarnya adalah 200 km. Lalu kita buat petanya, digambar dalam peta, jarak Jakarta-Bandung itu menjadi 5 cm. Pertanyaannya adalah, berapakah skala yang dipakai untuk menggambar peta ini? Nah, karena skala itu adalah perbandingan, maka nanti kita tuliskan perbandingan antara jarak peta. Jarak petanya kan 5 cm. Berarti kita tulis 5 cm berbanding aslinya 200 km. Ingat, perbandingan berarti satuannya harus setara. Berarti harus cm semua ya.
Jadi 5 cm berbanding 20 juta cm. Nah, setelah ini kita sederhanakan seperti dalam perbandingan aja. Berarti kan nanti jadi 1 berbanding 4 juta. Nah, biasanya dan hampir selalu sih dalam skala itu perbandingannya mulai dari 1. Jadi artinya setiap 1 cm itu mewakili 4 juta cm ukuran aslinya. Jadi begitu konsep skala. Oke, sementara sampai di sini dulu pembelajaran tentang skala. Di video selanjutnya nanti Pak Beni udah mulai fokus ke contoh-contoh soalnya. Terima kasih sudah menonton. Ciao.